di awal segmen ini langsung saja kita akan tes para bintang tamu kita untuk sebuah permainan di Celeb Challenge. Tugas mereka adalah tugas yang mudah karena hanya akan menebak benda yang mereka tidak lihat tapi tahu fungsinya. Kita akan bagi dua tim ya. Yang pertama Andra dengan Kezi, kemudian Akbar dengan Diandra. Ya, tim pertama berarti berdua ini. Yang berdua bisa menyaksikan. Nebak di kotak itu. Apa? Dari sini udah ketebak sama saya. Apa tuh? Itu pasti dashboard. Ini. Biasa mobilnya Liliput. Sekarang Andra mau pilih box yang mana? Ini deh. Andra silahkan dipakai blindfoldnya. Oke. Caranya nanti... Diraba? Enggak. Aku jago kok raba-raba gini. Ya ampun. Kan harus pakai indera tangan. Indera tangan. Indra tangan. Oh tadi Andra kepengennya yang menebak yang ini ya? Oh berarti yang ini. Gak Ya. aja satu jago. Kelihatan nggak? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Hah? Berapa? Bukan dilihat. Coba kebiasaan harus diraba. Harus diraba. Ini berapa? 4. 4. Oh bener loh dia. 4 loh. Andra memilih kotak Tonight Show dan dia harus mampu menebak kotak ini dalam waktu 30 detik dengan arahan dari Kezia. Tidak boleh disebutkan nama bendanya apa, tapi hanya fungsinya saja. Kita akan mulai. Bisikin boleh ya? Nggak boleh. Siap? 1, 2, 3. Buat apa yo? Buat apa yo? Aku deh meraba boleh. Ini buat nyaring bensinnya. Filter. Apa namanya? Karburator. Kan buat nyaring bensinnya. Roll rambut, handbrake, panci. Bentuknya gimana? Boleh kan kalau ciri-ciri bentuknya? Bentuk Busi. Ini buat mobil kan? Ya mobil bener. Ban. buat filter nyaring. 6, Filter. 5, Oh, ini depannya. 3, Nyaring bensin. 2, 1, selesai. Kita akan ganti dengan tim berikutnya. Yeay. Ya, monggo pasangan kedua. Oke, di sini sudah ada kotak berikutnya, ya. Di mana tim pertama tadi jawabannya hampir semua, tapi ternyata belum ada yang tepat. Ada kotak Tonight Show dan juga kotak Aspira. Diandra pilih yang kotak yang mana? Ini aja deh. Kotak Tonight Show. Oke, sekarang Diandra silakan ditutup dulu, ya. Di sini kita akan lihat siapakah di antara pembalap yang sering ngedate sama orang bengkel. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Siap ya. 1, Deg-degan. 2, 3. Yang buat hujan depan kaca. Wiper. Iya. Hah? Wiper. Udah selesai tuh. Wiper. Ah. Gampang banget. Oke, tepuk tangan untuk para tamu kita dan mereka semua mendapatkan bingkisan yang sudah ada di tempat kita. Sekarang kita kembali. Tepuk tangan buat tamu-tamu kita. Luar biasa. Para pembalap Buat masukin ditanya Masukin on semua the gini-gini deal, lagi. taunya cuma wiper. Ini kan ajaib sebenarnya. Sebentar itu tadi maksudnya bulat-bulat yang itu tadi bayangannya apa tadi? Nggak tahu. Tapi pernah lihat benda itu di mobil? Pernah sih, cuma nggak tahu aja nggak tahu ininya. Oh, Nama spesifiknya apa? Nah sekarang nih, bagaimana dunia balap di Indonesia untuk pandangan kalian masing-masing? Apakah sekarang sudah dalam progres yang lebih bagus ke depannya atau memang kita masih berada di tempat yang sama? Gitu. Untuk yang dari paling muda dulu. Kalau di Nanti yang paling senior nanti. Sabar. Yang paling muda. Jadi kalau menurut aku, Ini ngitungnya dari belakang. Jadi ya kalau di bidang go-kart sendiri, kita kalau di balapan, kita lebih sering balap di Asia ya, di Malaysia biasanya. Itu sekarang jumlah pembalapnya juga meningkat, terus prestasi yang dicapai sama pembalap-pembalap Indonesia juga meningkat. Kemarin terakhir kita balap di Malaysia, itu dari 5 podium, 4-4-nya Indonesia 2 kali. Wih. Itu Asia padahal ya? Asia. Animonya sebenarnya udah bagus banget ya? Maksudnya? Maksudnya animo orang Indonesia, pembalap Indonesia untuk ikutan gitu? Yang bagus sih, pembalapnya juga banyak kan. Dari Indonesia juga banyak yang... Kualitasnya juga udah bagus ya, gitu ya? Oh gitu, ini dari go-kart ya? Kalau Andra? Kalau dibilang otomotif atau dunia balap secara keseluruhan di Indonesianya, menurut aku kita bisa dibilang jalan di tempat.
Gitu. Apapun itu ya, mau motor, mau go-kart, mau rally, mau drifting, itu semuanya menurut aku kita jalan di tempat. Tapi untuk atletnya sendiri atau pembalapnya sendiri, seperti yang Keja bilang, kita tuh punya skill dan talent yang luar biasa. Tapi tidak didukung di sini, di dalam negeri. Sarananya gitu? Sarananya bukan cuma sarana termasuk salah satu yang paling penting, tapi juga nggak ada yang buat, jadi promotornya nggak ada. Kita kalau punya bikin sarananya, ajangnya nggak ada. Jadi semuanya kayak tadi Keja bilang, itu yang pembalap go-kart tadi di Malaysia. Kayak saya juga balapannya di Cina, di Malaysia juga. Indonesia Jadi nggak ada. di Indonesia nggak ada gitu. Jadi gimana masyarakat kita mau cinta kalau ada pertandingan bola gitu. Timnas Indonesia, gimana kan satu Indonesia tuh bisa nonton Support TV gitu ya. gitu kan. Tapi gimana caranya bikin masyarakat itu cinta dengan balapan, tapi sedangkan kita nggak pernah lihat pertandingannya, masyarakat itu nggak tahu pertandingannya di mana gitu. Jadi itu yang bikin kita di situ-situ aja. Oh jadi sepertinya atletnya tuh berjuang sendiri, usaha sendiri, Iya, bisa cari dibilang- ajang sendiri gitu ya? Masih bisa dibilang kayak gitu. Waduh, sayang sekali, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi program di tahun kedepannya. Kita punya talent, punya skill, tapi sarananya dan juga ajangnya yang nggak ada. Fasilitas ditambah, terus juga Ajangnya ditambahin lagi. dibanyakin Di kelas-kelasnya ya. Kalau dari si Kurang Diandra. lebih sih sama sih, apalagi aku touring kan. Touring tuh maksudnya yang nasional banget tuh ya touring gitu loh. Kalau mau lebih dari itu ya mainnya di luar kayak gitu. Ya paling touring drift gitu-gitu ya, rally. Kalau udah mau masuk yang kayak ke formula harus keluar, dan lagi kayak kita tuh butuh support dan sponsornya itu sih yang dari pemerintah tuh harusnya lebih lagi gitu. bahwa di nomor apapun sama kendalanya berarti ya? Iya sih, sama aja. Hampir sama ya. Kalau drifting sendiri? Kalau drifting sendiri sih sama ya sebenarnya, nggak jauh beda. Kalau dibilang jalan di tempat, kalau drifting di Indonesia sekarang mungkin mundur ke belakang. Tapi karena eventnya berkurang nih di tahun ini juga berkurang gitu. Tapi skill-skill drifternya sendiri, bahkan kita punya teman pembalap juga, namanya Dio, itu berjuang di Jepang. Secara Jepang itu adalah penemu drifting, dia bisa juara di sana. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri tuh skillnya diperhitungkan di luar negeri gitu. Cuman sayangnya di negara kita sendiri kurang sarananya aja. Iya. Oh Kurang itu ya, mereka penemu drifting juaranya orang Indonesia? Iya, Kita latihan di mana berarti di sini? di Indonesia. Enggak, maksudnya di sini ada tempat buat mereka buat latihan? Di sini ada tempat buat latihannya, cuman nggak terlalu banyak sih. Kompetisinya aja yang nggak ada. Cuman Terbatas ya. Kompetisinya. Kompetisinya, ajang Bukan cuma kompetisinya yang jalan ada. jalan di tempat, tapi juga mundur. Karena emang ngedrift juga ada mundurnya juga, Ri. Iya. Jangan lupa pakai spion ya. Iya. Tapi saya nggak mau pakai spion. Kenapa, Saya Bang? mau maju ke depan, saya nggak mau lihat ke belakang. Oh iya. Terlalu pahit ya? curhat. Terlalu pahit. Ini kayaknya analogi mobil ke bawah kehidupan pribadi kalau para wanita sih seperti ini. Ketika di jalanan pakai motor bisa menyalip, tapi yang punya mobil bisa nyalip pacar orang yang naik motor. Dia hidup ya. Itu juga gitu. Benar ya. Itu tadi statement dari para bintang tamu kita ya. Dan untuk yang akan memberikan kritik dan saran atau juga bahkan inputan, monggo saja kirimkan kemana Esti? Langsung aja tweet kita di @tunachio_net. Cek Instagram kita juga di tunachio_net. Subscribe langsung YouTube-nya di Tunachio Net. Iya, dan sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk para tamu kita. Karena mereka sudah ikutan games kita, mereka langsung mendapatkan bingkisan dari Aspira Astra Quality untuk semua tamu kita. Tepuk tangan untuk para bintang tamu kita. Iya, terima kasih. Waduh, mudah-mudahan balapannya jadi tambah cepat semuanya ya. Oke. Dan kita ingatkan bahwa dalam balapan yang menang bukan mereka yang punya mobil bagus, tapi yang menang adalah mereka yang menolak untuk kalah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tuna Show.